Katanya, reformasi abad 16 itu tentang iman, tentang kebenaran, tentang keberanian seorang biarawan melawan sistem gereja yang bobrok. Tapi, benarkah semuanya sesuci itu? Mari kita mundur ke Jerman, awal abad ke-16. Seorang biarawan bernama Martin Luther menulis 95 dalil dan menempelkannya di pintu gereja Wittenberg. Ia menantang penjualan indulgensi, menantang otoritas paus, menantang sistem yang mapan. Kisah heroik, tapi di balik lembar-lembar teologi itu ada aroma lain, aroma politik. Karena pada saat itu, Jerman bukan merupakan suatu negara. Jerman terpecah menjadi ratusan kepangeranan kecil di bawah kekaisaran Romawi suci. Dan para pangeran itu sudah lama gerah dengan Roma. Mereka lelah membayar pajak ke Vatikan, jengkel dikontrol oleh Kaisar Katolik Karl V. Dan ketika Luther berbicara tentang kebebasan rohani, mereka mendengar sesuatu yang jauh lebih menarik, yaitu kebebasan politik. Di saat Luther berdiri di mimbar, berkhotbah tentang iman, para pangeran berdiri di balik tirai, lalu menghitung berapa tanah biara bisa kita rebut, berapa kekayaan gereja bisa kita kuasai, dan yang paling penting, seberapa besar kekuasaan yang bisa kita amankan. Tiba-tiba, reformasi bukan lagi urusan teologi. Ini jadi urusan kekuasaan, pajak, dan wilayah. Dan di tengah euforia kebebasan itu, rakyat kecil mulai ikut bicara. Setelah perpecahan yang disebut reformasi itu berhasil, para petani-petani Jerman bangkit terinspirasi oleh semangat Luther. Mereka berkata, kalau Luther bisa melawan paus, mengapa kami tak boleh melawan tuan tanah? Mereka menuntut keadilan sosial, penghapusan pajak feodal, dan kebebasan sejati. Sebuah gerakan lahir, pemberontakan petani Jerman antara tahun 1524 sampai 1525. Tapi disinilah kenyataan pahitnya. Para pangeran, yang katanya pejuang kebebasan iman, justru menjadi algojo bagi rakyat sendiri. Puluhan ribu petani dibantai. Luther sendiri, yang dulu menantang kekuasaan paus di Roma, kini berdiri di sisi kekuasaan para pangeran Jerman. Ia menulis pamflet berjudul, menentang gerombolan petani yang mencuri dan membunuh, menyebut mereka anjing gila yang layak dibunuh. Dan para pangeran, dengan semangat ilahi yang baru saja mereka temukan, menegakkan keadilan dengan pedang. Begitulah, reformasi yang berawal dari seruan moral berubah jadi urusan geopolitik. Biara dibongkar, harta gereja disita, rakyat ditindas, tapi dengan label baru, atas nama kebenaran Injil. Lalu muncullah prinsip dingin dari perdamaian tahun 1555, Cuius Regio, Eius Religio. Siapa yang berkuasa, dialah yang menentukan agama. Singkatnya, Tuhan resmi diprivatisasi. Luther ingin memerdekakan hati manusia dari gereja, tapi akhirnya hati manusia kembali dijajah oleh politik. Reformasi jadi startup rohani yang diakuisisi oleh para pangeran, dan rakyat kecil, seperti biasa, jadi korban akuisisi. Sebuah refleksi tentang kata yang mereka sebut reformasi, ketika iman menjadi ide, dan ide dikuasai oleh pedang.